Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum perwarisan antara suami dan istri. Kita sebut saja suami bernama Budi dan istrinya bernama Wati. Dalam rumah tangga mereka, semua fasilitas dan kekayaan yang selama ini mereka gunakan adalah harta murni milik suami, yang bersumber dari hibah orang tuanya suami. Gitu. Nah, dalam rumah tangga mereka ini ternyata tidak dikaruniai anak. Tidak punya anak kandung sama sekali. Kemudian orang tuanya suami, ibu dan bapaknya masih hidup. Nah, kita akan mencoba menguraikan bagaimana cara pembagian warisnya. Yang pertama, teman-teman semua, ketika ada orang meninggal dunia, di sini Budi meninggal dunia, maka hal pertama yang harus diidentifikasi adalah apa saja harta yang dimiliki oleh almarhum. Di sini kita sebutkan tadi ada rumah, ada tanah, ada kendaraan, dan lain-lain. Dan semua kekayaan ini murni milik Budi sebagai seorang suami yang bersumber dari hibah dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika Budi meninggal dunia, dia masih punya istri, yaitu Wati, ibu kandungnya masih hidup, bapak kandungnya masih hidup, saudara kandungnya Budi laki-laki masih hidup, saudara perempuannya Budi juga masih hidup. Dari sekian ahli waris ini, maka yang akan menjadi ahli waris dalam kasus ini adalah istri, ibunya Budi, bapaknya Budi, kemudian saudara kandung laki-laki dan perempuan bukan ahli waris. Kenapa? Karena bapaknya Budi menjadi ahli waris asobah. Artinya ketika seorang meninggal dunia dan dia masih punya bapak kandung, maka saudara kandung pasti terhalang. Atau dalam bahasa waris kita sering sebut dengan istilah terhijab atau mahjub. Oke, kemudian berapa bagian masing-masing ahli waris yang kita sebutkan tadi? Untuk istri mendapatkan 1/4 dari hartanya suami. Kemudian dalam kasus ini ibunya mendapatkan 1/3 dari sisa, dan kemudiannya bapak mendapatkan sisa dari sisa. Namanya asobah. Nanti kalau kita lihat pada kasus harta yang dimiliki oleh Budi, kalkulasi kita tadi adalah 1 miliar. Berarti 1 miliar ini keseluruhannya menjadi harta waris. Kita sebutkan tadi ya bahwa untuk istri adalah 1/4 dari hartanya almarhum. Berarti istri mendapatkan 250 juta. 250 juta. Maka 1 miliar diambil 250 juta itu sisanya adalah 750 juta. Nah, 750 juta ini akan dibagi kepada ibu dan bapak. Yang tadi saya sebutkan, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa, berarti 750 juta, itu 1/3-nya diambil ibu, berarti berapa? 250 juta. Sisanya berarti 500 juta. Gitu. Saya ulangi bahwa istrinya mendapatkan 1/4 dari keseluruhan harta, maka mendapatkan 250 juta. Sedangkan ibu dan bapak mendapatkan bagian dari sisa. Karena sisanya 750 juta, maka ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. 1/3 dari 750 yaitu 250 juta. Sementara bapaknya mendapatkan sisa dari sisa yaitu 500 juta. Maka selesai di sini. Nah, bagaimana dengan saudara kandung? Tadi kita sebutkan saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan dalam kasus ini tidak berhak mendapatkan waris karena Budi masih memiliki bapak kandung yang hidup. Itu poin pertama. Poin kedua yang selalu saya ulang-ulang tentang perwarisan antara suami istri, bahwa suami istri itu adalah hubungan saling mewarisi. Bahkan saling mewarisi antara suami istri itu tidak dilihat berapa lama perjalanan pernikahan mereka. Bahkan misalkan antara Budi dan Wati ini baru menikah 1 hari. Pagi harinya mereka akad nikah, ini pagi hari akad nikah,
Kan? Patokannya adalah akad ini. Kemudian Budi sebelum menikah itu sudah punya kekayaan ini yang memang berasal dari orang tuanya. Pagi akad nikah, siangnya Budi kena serangan jantung dan mati, meninggal dunia. Maka secara hukum waris Islam yang merujuk pada Al-Quran, maka semua kekayaannya Budi otomatis akan menjadi harta waris. Nah, kalau kita bicara tentang harta kekayaan almarhum, ketika sudah meninggal dunia, tidak perlu lagi diurutkan. Tidak perlu lagi dicarikan sumbernya dari mana. Yang penting harta ini sudah sah menjadi Budi, menjadi hartanya Budi ketika Budi masih hidup. Maka dengan adanya akad nikah ini, istrinya Budi yang baru saja dinikahi beberapa jam, sudah berhak mendapatkan harta waris dengan hitungan yang kita sebutkan tadi dari hartanya Budi. Jangan bilang, ini beberapa komentar yang saya dapatkan ini agak sinis. Emang bisa nikah baru 1 jam langsung mendapatkan harta waris? Saya kan sering sebutkan bahwa yang namanya harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh almarhum. Kalau yang meninggal dunia ini suami, maka kita lihat apakah suami ini punya harta. Oh iya, punya harta yang bersumber dari hibah orang tuanya Budi. Ya berarti saat Budi mati, baru saja menikah 2 jam misalkan, maka harta kekayaan ini tadi semuanya menjadi harta waris. Dan istrinya yang baru nikah 2 jam tadi adalah salah satu unsur ahli waris. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan bicara, oh kan nikahnya baru 2 jam. Pernikahan itu tidak dilihat berapa lama berjalannya. Tapi yang dilihat adalah apakah antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjalin akad nikah atau belum. Nah, akad nikah inilah yang menjadi penentu. Bukan apakah di antara mereka ini dalam pernikahannya sudah menghasilkan harta bersama atau tidak. Ini tidak ada urusannya. Karena hukum waris itu tidak ada kaitannya dengan hukum harta bersama. Itu 2 unsur yang berbeda. Makanya kalau saya bicara tentang waris itu jangan disangkut pautkan dengan harta bersama. Nanti harta bersama itu ada pembahasannya sendiri dan itu tidak ada kaitannya dengan hukum waris. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bisa dipahami.